Pasca Bima Arya, giliran Daniel Anzar Simanjuntak beri pukulan telak. Rizik bukan ulama. Ditulis Niha Alif di dcworld.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Belum selesai sakit hati Rizik Syihab dan para pengikutnya pada Bima Arya, sang wali kota Bogor itu, kini tiba-tiba juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, ikut menyudutkan. Ini ibarat sudah terkena luka lalu dicukuri jeruk lemon. Perih. Kalau kemarin Bima Arya menyebut Rizik Syihab pembohong, maka Daniel lebih menyelekit lagi dengan menyebut Rizik Syihab tukang caci maki hingga provokator. Bahkan ia katakan Rizik Syihab bukan seorang ulama. Daniel Anzar Simanjuntak juga mengungkit kekalahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 yang silam. Kemungkinan oleh kelakuan Rizik Syihab yang membuat perolehan suaranya menurun. Dan ini dimungkinkan karena pemilih dari golongan nasionalis enggan bersama dengan gerombolan radikalisme. Mungkin juga sebenarnya Prabowo Subianto tak menyukai Rizik Syihab dan Front Pembela Islam kala itu, tetapi karena butuh dukungan hingga terpaksa menerima mereka. Jadi makanya Rizik Syihab seperti diabaikan saat menjalani masa pesakitan seperti saat ini. Bahkan bisa jadi jika Prabowo Subianto yang duduk di kursi presiden, Rizik Syihab adalah orang yang pertama yang diamankan. Tak perlu berbaik hati membawa ke persidangan, tetapi langsung membuat namanya hilang dari peredaran. Sebelumnya, debat panas Daniel dan pengikut Rizik Syihab lantaran mereka mempertanyakan peran Tentara Nasional Indonesia yang tidak membela Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Bukan jawaban permintaan maaf yang diberikan, justru Daniel Anzar Simanjuntak malah buka-bukaan membicarakan aib Rizik Syihab seperti dilansir dari suara.com. Juru bicara atau jubir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak mendadak disorot karena dituding telah merendahkan Habib Rizik Syihab. Daniel Anzar masuk dalam jajaran trending topik Indonesia. Hal itu terjadi usai beredar tangkapan layar atau screenshot foto komentarnya terkait sosok mantan pendiri FPI itu. Disorotnya Daniel Anzar bermula ketika dia mengucapkan dirgahayu kepada Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ke-69 dengan membagikan sebuah video lewat jejaring Facebooknya. Dirgahayu Kopassus, berani, benar, berhasil, berani, benar, berhasil, ungkap Daniel Anzar. Dan dalam komentar diketahui ada salah seorang warganet menyinggung langkah Tentara Nasional Indonesia yang sempat-sempatnya menurunkan spanduk atau balihonya Habib Rizik Syihab. Komentarnya begini, kemarin mereka turunin spanduk Habib Rizik Syihab, padahal selama ini Habib bersama TNI. Gimana menurut Anda? Tanya dia dalam kolom komentar tersebut. Lalu Daniel Anzar menjawab, Habib Rizik Syihab bukan siapa-siapa bagi dirinya. Dia siapa? Bukan siapa-siapa bagi saya. Justru saya yang bantu dan bela imammu dulu. Tetapi sebaliknya, dia tak pernah berkontribusi untuk membantu saya. Persamaannya, saya pernah lawan Ahok sama dengan dia. Dan dia pernah dukung Prabowo Subianto sama dengan saya. Selebihnya saya bantu hak-hak dia, tetapi dia tak pernah bantu hak-hak saya. Itu terang jelas ya.
ujar Daniel Ansar. Dan dalam kolom yang lain, dia menanggapi komentar warganet yang bertanya juga kenapa ada ulama yang menyerukan kebenaran tetapi tidak dibela. Kemudian Daniel Ansar Simajuntak tidak secara lugas menyebut nama Habib Rizik, tetapi ia menyebut ada sosok yang klaim ulama yang kerap memaki orang dan memprovokasi. Ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali, bukan ulama yang memaki-maki orang sana-sini, menuduh sana-sini, dan provokasi, serta lain-lainnya. Itu kan bukan ulama, ujar Daniel Ansar. Meski komentar tersebut tak lagi ditemukan, namun tangkapan layar komentar beredar luas di Twitter. So, kalau Bima Arya kemarin sempat diancam tak disolati ketika meninggal, mungkinkah pengikut Rizik Syihab bakal memberi ancaman serupa, yakni tak mensolati Daniel Ansar Simajuntak, Prabowo, dan semua kader Gerindra? Akhirnya seperti kata pepatah, senjata makan tuan, atau siapa yang menabur kebaikan akan memakan buahnya, dan begitu juga sebaliknya. Apa yang mereka lakukan terhadap pendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dulu, kini kembali menimpa mereka. Tetapi jujur, kita angkat topi dengan nyali Daniel Ansar Simajuntak, apalagi dengan menyebut orang yang suka provokasi dan mencaci maki semacam Rizik Syihab tidaklah pantas disebut ulama. Pernyataan Daniel Ansar sangat telak memukul Rizik Syihab CS yang suka jualan agama hingga nama nabi. Padahal dari pendukung Prabowo Subianto saja masih sungkan mau menyebut Rizik Syihab tak pantas dianggap ulama. Ini malah dari kubu yang dulu sama-sama berjuang malah belak-belakan. Akhirnya kubu Prabowo Subianto mengakui kedekatan mereka dengan Rizik Syihab hanya untuk memanfaatkan suaranya saja. Tetapi itu pun berakhir mengecewakan. Daniel Ansar dan juga Bima Arya tampaknya harus berhati-hati ke depannya. Tidak hanya soal mengatakan benar atau salah, tetapi juga soal keselamatan jiwa. Ini lantaran banyak bukti para pengikut ex-Front Pembela Islam terlibat dan kantor kepolisian. Tetapi bisa jadi ke depan malah menyasar loyalis Prabowo Subianto dan Wali Kota Bogor tersebut yang dianggap telah berkhianat kepada mereka. Istilahnya, Rizik Syihab selama ini hanya menjadi umpan politisi untuk memenjarakan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Setelahnya pasti ia yang akan dipenjara. Memang begitulah garis hidup Rizik Syihab. Apa yang dibangga-banggakan dari embel-embel keturunan si A atau si B, itu semua kembali yang akan dinilai adalah moral dan akhlaknya. Mau turunan presiden atau turunan raja, kalau kerjaannya hanya mengumpat, mencaci maki, dan menghasut, tentu jatuhnya akan dicap jelek. Sebaliknya, mau kita turunan orang biasa atau orang dari keluarga sederhana, tetapi bila bisa menjaga akhlak, otomatis akan dianggap baik dan lebih berwibawa. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.